Hai, sekarang kita lagi ada di Gedung Juang 45. Gedung Juang ini itu dulu Markas Pemuda Menteng 31. Nah, di sini itu para pemuda Menteng 31 menyiapkan berbagai aksinya nih. Salah satu aksi yang terkenal yaitu membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengumumkan proklamasi. Nih. Jadi itu Menteng 31. Di sini tuh toko-tokonya banyak. Toko-toko Menteng 31 tuh banyak yang terkenal. Salah satunya ada Pak Hairul Saleh, Pak M. Hanafi, Pak M. Lukman, Pak Adam Malik juga. Terus juga ada Pak Soekarni, Pak Wikana. Ini Pak Adam Malik, salah satu tokoh Menteng 31. Nah, kalau nggak salah, Pak A.M. Hanafi itu namanya anak Mar'ain Hanafi. Pak Hairul Saleh. Dia juga salah satu tokoh pemuda Menteng 31. Nah, waktu tahun 1945 beliau itu menjabat sebagai Waperdam, salah satu Waperdam. Nah, kalau di masa pendudukan Jepang, gedung ini itu pernah. Wah, halo Bu Lia. Halo Bu Lia. Apa kabar Ibu? Ini di Menteng 31 ini dulu itu menjadi salah satu hotel juga, pernah jadi hotel di masa pendudukan Jepang. Namanya Hotel Skomper. Kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada ruang kerja, meja kerja dari Bung Hatta. Ini dipakai tahun 1945. Ini juga ada di Tunggal, sosok di Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini koleksinya, memorabilia dokter pribadinya Bung Karno. Nih, buku-buku. Itu salah satu buku dari ajudannya Bung Karno. Itu ada tanda pangkat, pulpen, cangklong, dan juga palu. Nah, ini foto-foto Front Jakarta Timur. Itu ada Pak Mufreni Mu'min. Bersama dengan perwira 6 Cikampek sedang bersiaga. Ini fotonya. Nah, itu salah satu foto dari peristiwa pertempuran segitiga Bekasi.
Ini market Soto Gerilya Pangsar Sudirman di daerah Jogja. Ini foto waktu pemakaman Pak Dirman. Ini foto-foto perlengkapan tentara pelajar. Oh, jadi zaman dulu juga ada surat keterangan sehat ya. Ini baju-bajunya, baju-baju tentara pelajar. Itu ada cek surat jabatan. Itu foto Bung Karno waktu ditangkap dan mau dibawa ke pengasingan di daerah Sumatera. Ini foto Operasi Cry. Nah, ini gencatan senjata saat perjanjian Renville. Oh, foto perang gerilya. Ini sesuai dengan strategi RI ya. Strategi RI di zaman itu yaitu diplomasi dan bertempur. Ini memorabilia Palatif Hendraningrat. Ini beliau merupakan pengerek bendera saat proklamasi 17 Agustus. Ini ada replika kapal perang USS Renville. Ini ada persetujuan Renville. Waktu itu kita diwakili oleh Pak Amir Syarifuddin. Lalu waktu itu PM. Delegasi kita diwakili oleh Pak Amir Syarifuddin. Kalau Lingkarjati itu diwakili sama Pak Sultan Syahrir. Ini KMB, Konferensi Meja Bundar. Ini yang di Den Haag Belanda. Kita waktu itu diwakili sama Pak Hatta. Nah, ini poster-poster era zaman Jepang. Dan itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A. Ini lukisan perobekan bendera di Hotel Yamato. Nah, ini marketnya nih, market komplek Gedung Juang 45. Kita sekarang ada di ruang masa Jepang. Ini ada radio mirip Philips, hibah dari saudara Deden di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Wow. Ini patung Pak Syarif Jaheb, Dr. Syarif Jaheb. Sebentar, ini tulisannya. Beliau itu dari Aceh, Fakultas Kedokteran Boston, pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Boston, Wakil Ketua Angkatan Buruh Pemuda, dokter militer di Front Surabaya. Aktif menempas PKI di Madiun 4851 dan juga APRA serta RMS. Nanti untuk Dokter Syarif akan dikasih tahu infonya di postingan saya. Nah, ini Wikana, Bapak Wikana. Beliau ketua API, pernah jadi ketua Angkatan Pemuda Indonesia. Ini Pak Wikana. Ini poster-poster era zaman Jepang. Nah, ini bendera peta. Ini bendera peta. Poster-poster peta.
ruang servis. Nah, patung Mister Ahmad Subarjo. Nah, ada set nih, kelompok-kelompok perjuangan ya. Kelompok-kelompok perjuangan di zaman kolonial Jepang, itu ada antifasisme Jepang, itu ada Dr. Supriyadi, Dr. Amir Syarifuddin, Kiai Jenderal Mustafa, dan Bapak Sultan Syahrir. Lalu ada kelompok peta, Pak Dirman, Pak Kasman Singodimedjo, Pak Latif Hendraningrat, Pak Ahmad Nasution, dan Pak Soeharto. Kelompok putra ada 4 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, sama Ki Haji Mas Mansur. Nah, ini ada kelompok Menteng 31, Pak Sukarni, Pak Hairul Saleh, Pak A.M. Hanafi, Pak Adam Malik, Pak Yusuf Kunto, Pak Pandu Kartawiguna, sama Pak Maruto Timiharjo. Nah, kalau ada lagi kelompok Kaigun, Pak Wikana, Pak A.A. Marami, sama Bapak Ahmad Subarjo. Nah, itu ada foto pemboman Hiroshima. Itu ada Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, sama Perdana Menteri Hideki. Ini senjata samurainya nih, Gunto. Senjata Gunto ini keluaran kalau dari angkatan daratnya Jepang itu Shin Gunto, kalau dari AL Kai Gunto. Ini dibuat dari sutra, talinya itu dibuat dari sutra. Nah, ini menentukan pangkat pemilik pedangnya. Tanggal 23 September 45, pemimpin perang menyerahkan 3 buah Gunto kepada sekutu di Jepang, yang berarti penyerahan kekuasaan. Ini seragam militer Jepang. Kain bagor. Nah, ini kain ini pernah diceritain sama almarhum kakek saya. Kalau dipakai katanya nempel, gatal. Nah, ini uang zaman Jepang. Pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Nah, ini poster-poster di zaman Jepang. Nah, sebelah sini ada pembentukan tentara peta. Ini dibentuk tanggal 3 Oktober 1943. Kalau sumber lain mengatakan 44. Ini berdasarkan Osamu Senrei nomor 44 yang diumumkan sama Jenderal Kamekichi Harada. Kita ke ruang selanjutnya. Nah, ini ruang seputar proklamasi. Nah, ini sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 jam 10 di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang itu jadi Tugu Petir. Dibuatnya di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Jadi kalau sekarang jadi museum perumusan naskah proklamasi. Ini penyusunan naskah proklamasinya. Yang hadir cukup lumayan banyak, antara Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Teguh Muhammad Hasan, Mr. Ratu Harhari, Bapak Oto Iskandar Minata, Bapak Sayuti Melik, dan Bapak A.R. Ripai. Ini peristiwa Rengas Dengklok. Saat Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dia iseng. Ini Diora Malaswi, Askar Wanita Indonesia. Waktu dulu nggak hanya cowok aja yang berperang, cewek juga berperang. Mereka rata-rata menjadi anggota Palang Merah. Ini API, Angkatan Pemuda Indonesia.
Ini diorama api. Ini diorama rapat IKADA 19 September 1945. Ini cuplikan pidatonya. Merinding ya. Oh, tadi salah, turun ke sini dulu baru mutar. Ini diorama apel Pemuda Menteng 31. Kurang jam, hampir jam 1 ya. Ini diorama penyusunan naskah proklamasinya. Nah, ini naskah proklamasinya. Ini waktu rapat di Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. Nah, ini market trip daerah Surabaya. Ini ada foto-foto juga. Ini foto pertempuran Surabaya nih, Battle of Surabaya. 10 November 1945. Nah, ini peristiwa Bandung Lautan Api. Seharusnya kemarin kita buat sedikit postingan ya tentang Bandung Lautan Api. Tanggal 23 Maret 1946. 24, sorry. Ini pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Ini dibentuk tanggal 5 Oktober 1945. Gabungan ya. Dari Peta, Heho, Penil. Oh, belum. Nah, ini di Tangerang, Military Academy di Tangerang, di bawah pimpinan Mayor Dan Mogot. Ini kelas pertama, agresi militer Belanda pertama, di tanggal 27 Juli 1947. Kita ke ruang selanjutnya. Kita ke ruang Laskar Putri dulu. Ini bambu runcing. Kita ke ruang Laskar Putri. Oh ya nih. Ini ada mesin jahit. Ini digunakan oleh salah satu laskar bernama Ibu Aisyah Hussein. Ini dibawa berkeliling Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini digunakan untuk memperbaiki baju para pejuang. Dan juga membuat baju selama perang berlangsung. Ini ada baju palang merah Laskar Putri, Lasmi. Wah, hai mam. Nih, tas palang merah. Ini ada gramofon. Gramofon ini buat memutar musik ya, biasanya piringan hitam. Ini ada perlengkapan makan militer. Apa mau bergabung? Halo, Ma. Halo. Ya. Halo. Hai. Hai. Mama ngumpet, malu. Ini isi gedung Juang 45. Oke.
Ya udah, selamat membuat konten. Dadah. Berarti bukan buat konten juga. Ya udah, dadah. Yuk. Ini ikat pinggang Putri Solo. Laskar Putri di Solo. Ini baju laskarnya. Sorry. Keren ya, zaman dulu para pejuang kita. Cewek-ceweknya pemberani banget. Itu membuktikan bahwa wanita Indonesia itu pemberani semua. Ini kain pejuang. Hai Moses, teman kuliahku. Ini kain pejuang Laskar Putri. Ini dikasih sama Ibu Sulap Sukasilasmi. Nah, ini salah satu baju Laskar Putri Tasikmalaya. Nah, ini panji-panjinya, bendera-benderanya. Ini laskar yang dipakai sama Bu Aita. Jas yang dipakai sama Bu Aita. Beliau itu salah satu Laskar Putri di Tasikmalaya. Ini ada perlengkapan militernya. Ini ada kotak makan. Kotak aluminium untuk peralatan medis, sorry. Sama ada tempat minum juga. Jam berapa sekarang? Hampir jam 1. Nah, ini pistol-pistolnya. Bang perjuangan menuju NKRI. Ini ada senjata organik trip. Itu ada senjata semi otomatis Lee Enfield MK1 nomor 5, otomatis Thompson M1A1 sama senjata laras panjang M95. Hampir mirip sama senjata di mana ya? Lupa saya. Ini apa? Oh, ternyata nggak bisa. Kira ini layar LED. Oh, kita ke ruang sana. Ini ruang penyatuan masa kedaulatan diri. Nah, itu. Oh, ini nih, Pak Dokter Mustopo. Beliau itu kalau nggak salah satu pejabat di RSPAD ya. Nah, jadi Bapak Sandi juga. Bukan, beda-beda. Ini perlengkapan. Ini ada memorabilia Van den Bont. Ini seorang anggota tentara KL yang ikut dalam Polisional Aksi di Indonesia. Itu ada tanda pangkat tentara Belanda, kaos kaki, botol air minum, selendang batik sutra, majalah, The Granat, sarung pistol, sama skill at record book. Ini sumbangan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Itu recordnya. Ini ruang penyatuan masa kedaulatan. Nah, ini tandunya Jenderal Sudirman. Ini tanduk Pak Dirman, tapi ini replika ya. Nanti insya Allah kita ke Museum Satria Mandala. Semoga cukup waktunya. Ini ada belati tentara Jenny Jawa Tengah dari Bapak Sutopo. Ini belati-belatinya. Ini ada helm, tempat minum M9, milik Tentara Republik Indonesia atau TRI. Ini lukisan, histori lukisan ini waktu itu menceritakan salah satu anggota BKR yang akan hendak pamit sama ibunya untuk pergi perang. Tapi sepertinya tentara ini harus gugur di medan pertempuran. Sedih ya.
Nah, di sini kronologinya menuju negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari tahun 1948, 49, 50. Ayo kita ke ruang selanjutnya. Nah, ini ada berarti juga. Ini dari Bapak Makmun, pejuang di daerah Bandung. Ini tanda pangkatannya. Ini helm, baja, helm militer. Ini helm militer. Wah. Ini foto-fotonya. Ini proses belajar mengajar di era revolusi. Ini di sekolah taman siswa di daerah Kemayoran. Ini di daerah Kemayoran. Taman siswa daerah Kemayoran. Museum ini juga pernah jadi hotel. Hotel Kompor namanya diambil dari nama pemiliknya, Elsie Kompor. Pernah dijadikan asrama juga oleh Sendenbu, barisan propaganda Jepang. Ini tempat perancang penculikan, bukan penculikan ya, dibawa Pak Karno dan Pak Hatta. Pernah jadi kantor kementerian juga. Ini pernah jadi Dewan Harian Nasional Angkatan 45 diketuai sama Pak Hairul Saleh. Pernah jadi Sekber Golkar juga. Ini diresmikan sama Presiden Soeharto. Gitu. Kronologi tokoh-tokoh Menteng 31. Nah, ini ada film dokumenternya nih. Sedikit film dokumenter. Ini di Jepang. Nih, tidak dokumenter. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia selama dalam tahanan Jepang. Ini kita ada di ruang galeri interaktif. Nah, ini ada tokoh-tokohnya, ada Pak Soekarni, ada Pak Hairul Saleh, beliau menjadi salah satu PM juga di tahun 1945, Pak Adam Malik. Halo sekalian, Pak Adam Malik. Terus ada Pak M. Hanafi, beliau juga pernah jadi duta besar di Kuba. Nah, ini pidato Pak Soeharto waktu peresmian. Halo Kak. Nah, ini pidatonya. Oke, sekian. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Bisa lihat di IG saya ya. Dadah.